Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Video kali ini saya ingin menjawab dan mengomentari atas video yang diunggah oleh channel Nabawi TV, di mana di situ dijelaskan oleh seorang ustadz atau Gus, namanya Gus Adjir Ubaidillah. Dan channel ini dalam paket channelnya itu ada yang namanya istilahnya satu kalimah, ya, kalimatin sawa, ya. Kemudian mereka menggunakan dalil wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jadi dijadikan semacam muqaddimah. Muqaddimah itu awalan ketika mereka membuat sebuah konten. Entah itu konten berbicara tentang akidah, biografi seseorang, atau tentang fikih, ya, dan masalah-masalah lain, ya, dan juga termasuk masalah nasab. Nah, saya ingin mengomentari video konten tentang persatuan, ya, persatuan umat Islam yang di-upload sama pihak Nabawi TV. Secara umum saya lihat beberapa poin video yang disampaikan oleh Gus Adjir itu ada poin yang benar, ada poin yang memang sesuai pada tempatnya, dan ada beberapa poin yang tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya dan harus diluruskan, ya, karena agama ini adalah ilmu, ya, dan kalau ada kesalahan maka harus diluruskan. Saya tidak ada niat ingin menjatuhkan seseorang, baik itu Gus atau Kiai atau Syekh sekalipun atau apalah, ya. Tetapi saya ingin ini karena agama ini adalah ilmu dan harus bersikap amanah, berarti saya wajib untuk meluruskan. Karena saya belajar Al-Quran dan memahami artinya, maka saya harus meluruskan kesalahan itu. Nah, bagaimana tentang ayat ini? Yaitu ayat di dalam surat Al-Imran 103. Ya. Bagaimana kita mengamalkan ayat ini? Ya. Ada caranya. Dan apakah Al-Quran itu isinya membingungkan? Ya, masing-masing punya penafsirannya sendiri, sehingga harus ikut kiai fulan atau ustadz fulan. Secara umum Al-Quran itu mudah untuk difahami, kawan, ya. Bagi kalian yang menonton video saya ini, Al-Quran itu sebenarnya mudah untuk difahami, ya. Ada beberapa hal yang memang kita perlu tanya pada ustadz dan ulama. Ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita amalkan langsung, ya, kalau kita memang mentadaburi Al-Quran, ya. Jika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Kalau kita menjadikan Al-Quran hanya untuk dinyanyikan, ya, dilakukan, ya, seperti makomat-makomat itu saja, tapi tidak mentadaburinya, ya, itu tidak akan berefek bagi hidup kita, ya. Baik, di sini ada ayat yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Jadi ayat ini perintah untuk
bersatu di bawah naungan perintah Allah, karena eh, Allah lah yang memerintah kita itu untuk bersatu, ya. Hablillah itu maksudnya apa? Hal pertalian yang menghubungkan kita dengan Allah itu apa saja? Allah berwasiat kepada kita untuk hanya menyembah kepadanya, ya. Baik itu dalam bentuk ibadah qalb, ibadah hati itu iman, ya, kemudian ibadah secara badan, ya, yaitu sholat. Ya, sholat kan harus gerak, sedekah kan harus gerak, ya, seperti itu. Nah, itu namanya hablullah. Jadi kita ingat dengan hablullah, ya, yaitu perintahnya Allah, yaitu tauhid. Ya, perintah Allah paling tinggi itu adalah tauhid. Kemudian tidak isyrak. Isyrak yaitu bersyirik, ya, baik itu syirik besar maupun syirik kecil seperti riya, ya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah, ya. Karena jauh dari jalan Allah dan Rasulnya akhirnya menyebabkan perpecahan itu, atau perpecahan itu karena asobiyah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Nikmat di sini itu artinya apa? Nikmat keislaman. Ya, Allah lah yang memberi hidayah kepada kita. Allah lah yang memberi kita taufik sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, jihad, zakat, puasa, haji dan lainnya. Id kuntum a'daan, ya. Fa'allafa baina qulubikum. Dahulu kalian saling bermusuhan. Kenapa? Karena dahulu mereka melakukan kemusyrikan, menyembah berhala, ya. Kemudian akhirnya menyatukan qulubikum. Qulub di sini berarti yang menyatukan hati mereka adalah Allah, ya, yaitu lewat keislaman, ya, keislaman. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, ya, karena berkat hidayah dari Allah maka seseorang itu bisa bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Berarti ayat yang berikutnya ini, ya, fa anqadhakum minha berarti Allah menolong para sahabat itu sehingga mereka tidak jatuh pada kebinasaan, ya, kebinasaan dosa syirik, ya. Jadi itu merupakan Allah, ayat-ayat, ya, ayat-ayat dari Allah supaya kalian semakin mendapatkan petunjuk. La'allakum tahtadun. Tahtadun di sini bahwa tetap kita meminta untuk diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini juga menjelaskan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi asas untuk memahami ayat yang kedua, yaitu ayat 103, adalah ayat pertama, yaitu selalu untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, wala tamutun, dan tidak mati kecuali dalam kondisi Islam, ya. Tentu Islam yang sesuai dengan syariat Rasul, ya. Bukan Islam yang Islam KTP saja, ya. Ngaku Islam tapi tidak sholat sama sekali, ngaku Islam tapi malah membenci syariat Islam. Apakah itu disebut Islam? Ya, silakan dijawab sendiri. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, ya, wal takum minkum, ya, dan harus bagi kalian itu, ya, ummah, ya, ummah itu ya umat, yad'una ilal khair, yaitu mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, mengajak pada hal-hal yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari hal-hal yang munkar. Hal yang munkar itu apa? Dosa besar, syirik, dan juga termasuk kebid'ahan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang menang, ya, muflihun, orang-orang yang menang.
Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Nah, kemudian Allah memperingatkan lagi, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Ayat ini juga perintah. Jika dalam kita proses amar ma'ruf, nahi mungkar, kemudian ada orang yang tidak terima, ya, jangan berbicara kebid'ahan, jangan berbicara maksiat. Ya, yang penting kita bersatu. Kamu perintahlah untuk berbuat kebaikan. Jangan melarang dari mungkar. Tidak bisa. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini harus berjalan bebarengan. Ya, karena ini perintah Allah. Ya. Kemudian ada orang yang akhirnya tidak, saya tetap pada kemaksiatan, saya tetap pada kebid'ahan, sudah iqamatul hujjah min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jadi sudah dijelaskan, ini dilarang, jangan lakukan ini perintah Allah. Dia tetap pada hal itu. Akhirnya akibatnya apa? Berpecah belah. Jadi Allah sendiri yang berfirman bahwa perpecahan itu dan perselisihan terjadi ketika sudah iqamatul hujjah. Ya. Ketika mereka sudah tidak mengikuti jalan Allah, maka akhirnya terjadi perselisihan dan perpecahan. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan akhirnya mereka disiksa, ya, diancam dengan azab yang sangat pedih. Kemudian di ayat berikutnya, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Jadi nanti di hari kiamat itu nanti ada wajah yang bercahaya, berseri-seri, memutih, dan ada wajah yang gelap, menghitam. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang wajahnya hitam, akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Apakah kalian kafir setelah kalian beriman? Maka bagi kalian rasakan azab yang sangat pedih akibat apa yang kalian ingkari itu. Wa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang wajahnya putih bercahaya, ya, fa fi rahmatillah, maka mereka adalah orang-orang yang Allah rahmati. Hum fiha khalidun. Yang Allah rahmati di sini yaitu akan dijanjikan bagi mereka surga-surga. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Ya. Dan itu adalah ayat-ayat Allah yang kami sampaikan kepadamu dengan penuh kebenaran. Ya, al-haq itu dalam ayat Allah. Wa ma Allahu yuridu dzulman lil alamin. Dan Allah itu tidak ingin zalim kepada seluruh alam ini. Ya. Jadi Allah itu sayang kepada kita. Allah itu berharap bagi kita kebaikan. Kemudian ada ayat sebelumnya menyebutkan seperti ini. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Nah, jadi ayat berikutnya bilang apa? Barang siapa, ya, bagaimana kalian kafir kepada ayat-ayatnya, ya, sedangkan ayat ini disampaikan kepada kalian, ayat-ayat Allah, dan juga ada rasulnya. Ya, kalian yakin ini rasul, ya, bukan orang, bukan rasul, tapi beliau ini adalah rasul, yaitu Muhammad. Ya. Dan barang siapa yang beriktisam di jalan Allah, maka dia adalah orang-orang yang mendapat petunjuk ke siratul mustaqim. Seperti itu. Jadi ayat ini semua berkesinambungan. Ya. Jadi penyebab ridhonya Allah kepada kita jika kita bersatu di atas kebenaran yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan.
Nah, sekarang bagaimana caranya kita bersatu? Caranya kita bersatu bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Ya, caranya ya mengamalkan ajaran-ajaran Allah ini dan Rasulnya. Nah, apakah kita harus mengorbankan perintah Allah? Misalnya sudah cukup, tidak usah bicara soal kebid'ahan. Kemudian untuk bersatu tidak usah berbicara soal riba misalnya. Kalau mau bersatu tidak usah bicara soal syirik atau sesajen atau sejenisnya. Nah, apakah Allah akan meridhoi cara seperti ini? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Hal yang Allah tidak ridhoi, ya, kalaupun seseorang mau melakukan persatuan semacam itu tidak akan terjadi. Karena Allah itu sudah punya semacam perintah, ya, dan perintah itu harus dijalankan. Seperti itu. Nah, kalau orang bicara soal ukhuwah siapapun bisa. Ya. Tapi secara praktek, apakah kita mempraktekkan ukhuwah itu sesuai dengan ukhuwah para salaf? Apakah itu sesuai atau tidak? Ini jadi pertanyaan. Ya, ini jadi pertanyaan. Apalagi kita sekarang menghadapi banyak masalah. Ya. Banyak sekali masalah di sekitar kita. Ada orang yang terpaksa hutang pinjol, atau sebenarnya dia tidak terpaksa hutang pinjol, akhirnya dia hutang, ya, punya beban besar, ya, masalah pengangguran, ya, masalah pemuda yang pacaran, ya, kemudian masalah muda yang berzina, ya, ada yang zalim, kenakalan remaja, ya, banyak sekali masalah di sekitar kita itu. Nah, cara Rasulullah itu beda dengan cara kita. Rasulullah itu menanamkan apa yang disebut dengan iman. Iman dulu ditanamkan ke hati manusia, ya, yaitu akidah yang benar, akidah yang lurus, ya. Bagaimana mengenal Allah, ya. Apa perintah Allah yang harus dilaksanakan, hal-hal wajib, ya. Apa itu perintah Rasul, apa hal-hal yang Rasul perintahkan yang harus dilaksanakan, ya. Seperti itu, ya. Itu ditanamkan selama 13 tahun. 13 tahun Rasulullah dakwah tauhid. Rasulullah dakwah untuk iman, ya, selama di Mekah. Setelah itu beliau hijrah, kemudian beliau menanamkan apa yang disebut dengan nusrah. Nusrah itu yaitu menolong ajaran Allah, ya, menolong ajaran Allah, menolong syariat Allah. Ya. Jadi perintah untuk menghindari riba, perintah untuk berhenti minum khamar, perintah untuk bermuamalah dengan muamalah Islami, ukhuwah, ya. Kemudian saling bantu membantu, tolong menolong, ya, dalam kebaikan. Kemudian setelah itu masuk pada perintah untuk jihad fisabilillah dengan diri, nafs yaitu diri, kemudian harta, ya. Kemudian keluarga juga ikut jihad. Ya, keluarga itu ikut jihad. Jihad di sini itu bukan hanya qital, yaitu perang dalam bentuk senjata, tidak. Jihad dengan harta, dengan diri, dengan dakwah, ya. Seperti itu. Ya. Kemudian bersemangat untuk menuntut syariat agama Allah. Nah, kemudian mengajak para pemuda untuk ikut serta dalam menolong syariat Allah ini. Kita punya banyak para pemuda itu, energi besar itu, tapi banyak dari mereka itu yang lalai dari agama Allah, ya, banyak sekali. Nah, kita harus menginvestasikan para pemuda ini untuk menolong agama Allah, ajarannya Allah ini.
Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi banyak pemuda yang jatuh dalam kebid'ahan, jatuh dalam hal-hal maksiat, ya. Ada yang durhaka, ya. Ada yang sampai mencela syariat agamanya sendiri, ya. Ada yang masih malas beribadah, ya. Banyak orang yang tidak paham fikih rumah tangga, tapi dia sudah berani berkeluarga, lalu masalah di pengadilan. Intinya masalah itu banyak, ya. Masalah itu banyak karena kita jauh dari manhaj Al-Quran, manhajnya Allah dan manhajnya Rasulullah, ya. Kita banyak orang yang, bahkan orang-orang yang menokohkan dirinya sebagai ustadz atau syekh, ya. Mereka bangga dengan kebid'ahan. Dan banyak orang, ini adalah titik yang penting juga, ya. Titik yang penting juga. Mereka tidak mengobati penyakit itu. Kalau ada penyakit, kalau umat kita ini berpecah belah, apakah solusinya kita mengobati terus-menerus tanpa mendiagnosa sebab perpecahan itu? Jawabannya adalah kita harus mendiagnosa apa penyebab perpecahan ini. Kemudian baru kita meracik obat yang pas untuk mengobati masalah itu. Contohnya, apa masalahnya Syiah itu? Kenapa seorang Sunni masuk menjadi Syiah? Ini berbentuk perpecahan, ya. Perpecahan karena kebid'ahan, ya. Jadi kalau masalahnya tasyayyu', ya, condong kepada cinta Ali, lebih cinta Ali daripada sahabat yang lain, berarti ini tasyayyu'. Nah, obatnya adalah seperti ini. Tidak ada dalam Islam itu tasyayyu'. Yang ada dalam Islam adalah ukhuwah. Semua para sahabat adil, harus kita hormati. Tapi kita tidak boleh hulu kepada salah seorang satu dari mereka. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita obati penyakit itu, maka selesai, orang itu bisa sembuh, berarti obat ini sesuai. Tapi kalau kita hanya mengobatinya dengan ayo kita bersatu, tidak apa-apa kamu dengan pendapatmu, nanti dia akan mengajak orang lain dengan pendapatnya yang salah itu, sehingga orang lain ikut terseret dalam kesalahan tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi obat itu ada, ya. Cuma orang mau mengkonsumsi atau tidak, ya. Kalau kita persatuannya semacam seperti ini, yang penting kita bersatu, walaupun masing-masing bangga dengan kebid'ahan, bangga dengan kemusyrikan, bangga dengan dosa-dosa besar, maka kita tidak akan mendapatkan kemuliaan, kita akan mendapatkan kehinaan. Seperti itu, ya. Jadi kalau mau bicara soal persatuan itu tidak bisa singkat setengah jam. Kita harus paham kenapa kita berpecah, ya. Kalau mau bicara soal sejarah itu kita harus paham apakah dulu terjadi perselisihan di zaman sahabat. Perselisihan di zaman sahabat itu penyebabnya apa? Apakah sampai masuk menyentuh akidah? Oh, ternyata tidak. Apakah masuk dalam bab fikih, soal ini kunut, ini tidak kunut, atau soal ini ngangkat tangan, ini tidak ngangkat tangan? Oh, ternyata tidak. Berarti masalah perselisihannya adalah soal politik, ya. Sudah saya bahas di channel saya ini, yaitu perselisihan soal syura dalam penobatan khalifah. Karena waktu itu Utsman dibunuh, tidak terjadi majelis syura, tidak terjadi majelis syura. Maksudnya majelis syura itu apa? Ahlul hali wal aqd itu berkumpul, musyawarah, kemudian mengangkat khalifah, baru setelah itu membaiat. Nah, yang terjadi ketika Khalifah Utsman terbunuh, ya, tidak terjadi majelis syura,
yang terjadi apa? Kaum Bughat itu memaksa salah satu dari sahabat untuk dibaiat menjadi khalifah. Ya, mereka ke Talha, Zubair menolak, kemudian mereka ke Abdullah bin Umar menolak, mereka ke Ali bin Abi Thalib awalnya dia menolak, namun karena dipaksa akhirnya beliau, baik, saya akan jadi khalifah, tapi baiat saya di atas mimbar. Jadi Ali bin Abi Thalib beristihad, tetapi beliau salah dalam istihadnya ini. Istihad pertama yang salah adalah mau dinobatkan sebagai khalifah tanpa syura. Kesalahan yang kedua, tidak melakukan kisos, ya, padahal beliau punya andil kuasa dalam menentukan hal itu. Kemudian yang ketiga adalah tidak bisa mengontrol, ya, orang-orang kelompok Bughat ini tadi. Akhirnya kelompok Bughat ini akhirnya berpecah. Ada yang jadi Khawarij, ada yang jadi Sabaiyah. Kalau mau bahas tentang ini itu masih panjang, ya, dan tidak akan cukup di video ini. Jadi perselisihan zaman sahabat itu sudah ada, kawan. Kemudian mereka bersatu kembali di zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, yang beliau sendiri tidak disebut jasa-jasanya di mimbar-mimbar khutbah Jumat. Apa penyebabnya? Penyebabnya ada latar belakang sejarah yang sangat panjang, ya, dan ini juga tidak disebut oleh ustadz-ustadz yang lain. Saya memberanikan diri untuk membuat konten ini supaya apa? Supaya mengobati tasyayyu dan supaya untuk memerangi Syiah supaya mereka berkurang, dan supaya orang yang kembali ke Islam itu semakin banyak. Kalau kita paham sumber sejarah kita yang sebenarnya, bagaimana kita bisa bersatu, ya, lewat ini. Tapi kalau persatuan wis gitu aja, ya, waktu halal bihalal masing-masing ormas ayo kumpul semua makan-makan, selesai, ya sudah, pulang masing-masing pada kelompoknya sendiri, yang Syiah, yang Sufi, yang ini, yang ini itu. Ya, kita tidak bisa melakukan perubahan apapun. Ya, kita akan jadi korban Syiah, kita akan jadi korban proyek umat-umat yang lain. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Insya Allah saya akan membahas konten lain di video kesempatan lain. Sekian, terima kasih.